Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-teman para pejuang P3K di seluruh Indonesia? Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya. Setelah pada video sebelumnya kita membahas soal kompetensi teknis guru, nah pada video ini kita akan membahas soal-soal kompetensi manajerial. Soal kompetensi manajerial ini hampir sama, mirip-mirip dengan soal CPNS umum yang TKP ya. Kalau saya lihat sih hampir sama. Nah, oleh karena itu langsung saja kita menuju ke soal pembahasan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan saya terus bersemangat memberikan soal, video, dan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke. Nomor 1. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. C. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jawabannya adalah B. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Dimanapun yang namanya tugas itu harus disesuaikan dengan keahlian dan keterampilan ya. Untuk jawaban A ini kurang tepat karena sesuai dengan kepribadian dan sifat. Yang namanya tugas itu tidak bisa kita sesuaikan dengan kepribadian dan sifat setiap orang. Jawaban C juga kurang tepat. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. Kalau kita membagi sesuai dengan minat dan keinginan, maka setiap orang hanya akan mengerjakan tugas yang sesuai dengan minatnya saja dan juga keinginannya saja. Padahal tugas itu harus segera selesai. Dan untuk menyelesaikannya dibutuhkan keahlian dan keterampilan dan juga skill, bukan minat dan keinginan. Minat dan keinginan itu harus ada ya, harus tertanam untuk di setiap karyawan untuk dapat menyelesaikan tugas. Jawaban D kurang tepat karena sesuai dengan minat dan kemampuan. Dengan kemampuannya sudah tepat, tetapi karena ada kata-kata sesuai dengan minat, maka jawaban D ini jadi jawaban yang kurang tepat ya. Jawaban E juga kurang tepat. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Bakat itu jika tidak diasah maka tidak akan menjadi sebuah keterampilan dan keahlian. Jadi keahlian dan keterampilan itu adalah produk dari bakat. Punya bakat belum tentu dia punya keahlian dan keterampilan kalau bakatnya itu dipendam dan tidak dikembangkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Nomor 2. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya jarang mencatat tetapi merekam selalu dalam pikiran saya. B. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan apa yang terdekat dan terpenting. C. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Jawabannya adalah C. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Jawaban A kurang tepat ya, karena hanya merekam melalui pikiran itu sangat beresiko untuk lupa, karena kita itu pasti tidak hanya memikirkan pekerjaan tetapi juga memikirkan yang lainnya, misalnya keluarga. Jadi A ini kurang tepat. Jawaban B, saya tidak membutuhkan daftar harian. Nah ini menunjukkan kalau Anda ini tipe-tipe orang yang tidak bisa memanajemen, tidak bisa mengatur prioritas pekerjaan ya. Jadi jawaban B ini kurang tepat ya. Jawaban D ini hampir benar tapi kurang tepat. Mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Mencatat daftar harian itu tidak hanya untuk mengambil keputusan tetapi juga untuk menentukan pertimbangan, target, dan juga mencatat deadline mana yang harus dikerjakan dulu. Jadi D ini kurang tepat. Jawaban E, saya kadang mencatatnya kadang tidak. Nah ini juga jawaban yang sangat tidak tepat ya.
Jawaban ini menunjukkan kalau Anda tidak punya kemampuan manajerial yang bagus, Anda tidak punya sebuah manajemen, dan pastinya pekerjaan Anda akan sangat berantakan jika Anda tidak pernah mencatat sama sekali, atau juga tidak pernah mencatat atau mencatatnya kadang-kadang saja. Nomor 3, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. B. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. C. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. D. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Jawaban yang tepat adalah E. Saya mendelegasikan semua tugas kepada staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Ingat, sebagai seorang pemimpin, tugas Anda adalah mengawasi dan mengontrol agar semua tugas terlaksana dan tercapai dengan baik, dan juga semua staf menjalankan tugasnya sesuai dengan job desk masing-masing. Jadi Anda harus membagi semua tugas itu kepada staf Anda, dan Anda berfungsi sebagai pengawas dan pengontrol. Apabila terjadi sesuatu, misalnya terjadi gangguan, maka Anda lah yang akan mengawasi dan memberikan solusi. Jadi Anda tidak perlu ikut terjun dalam melaksanakan tugas, Anda cukup mengawasi dan mengontrol saja. Nomor 4, seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan, misalnya tamu, rapat, telepon, yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi, apakah dipenuhi atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Nah, jawabannya adalah B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Di dalam kita menjalankan tugas pekerjaan kita, ada kalanya kita mendapat beberapa hal yang menghambat, katakanlah tamu, rapat, atau juga telepon yang masuk. Nah, menghadapi hal itu kita sebaiknya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dulu. Misalkan ada telepon, nah kita pilih dulu apakah telepon itu penting atau tidak. Jangan langsung kita abaikan, tetapi kita lihat dulu seberapa pentingkah telepon yang masuk itu. Contoh lain, misalkan ada tamu. Kadangkala ketika kita di kantor, tiba-tiba ada tamu yang ingin menemui kita, padahal saat itu kita sedang mengerjakan tugas kita. Nah, bukan berarti kita harus mengabaikan tamu itu supaya tugas kita cepat selesai, tetapi kita lihat dulu tamu itu keperluannya apa. Misalkan tamu itu sangat penting, misalkan tamu dari atasan yang ada di pusat, maka tidak mungkin kita mengabaikan tamu itu. Tetap kita harus menyortir dulu seberapa penting tamu itu dan juga keperluannya. Nomor 5, seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. B. Sering. Kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. C. Saya jarang mengemukakan ide. D. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. E. Kadang-kadang ide diterima. Nah, di sini jelas ya jawabannya. D. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Sebagai seorang karyawan, maka apabila gagasan kita selalu diterima, itu menandakan kalau kita itu orang yang berkualitas dan berkompeten. Jadi sudah jelas, jawabannya adalah D. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Nomor 6, seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting, karena yang terpenting adalah
target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Penting tapi yang utama adalah target. D. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak perlu kedekatan. E. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Nah, di sini jawabannya adalah C. Penting tapi yang utama adalah target. Dimanapun kita berada, kekompakan adalah hal yang sangat penting demi tercapainya tujuan. Jadi jawaban A, D, dan E itu jelas bukan jawaban yang tepat. Karena menganggap kekompakan itu bukan hal yang penting. Opsi jawaban yang B dan C ini sama-sama menganggap kekompakan itu adalah hal yang penting. Tetapi jawaban C adalah yang paling benar, yang paling baik di antara semua jawaban, yaitu penting tapi yang utama adalah target. Nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. C. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. D. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Nah, kita harus ingat, dimanapun berada, tim adalah sebuah sistem. Artinya, setiap komponen, semua komponen harus saling bersatu untuk mencapai tujuan. Apabila ada satu komponen yang tidak bisa berjalan, maka tujuan tidak akan bisa tercapai. Dan tidak bisa juga hanya mengandalkan satu komponen saja untuk meraih tujuan dan target. Kita ibaratkan di sebuah sekolah, kita tidak bisa hanya mengandalkan kepala sekolah saja untuk mencapai target. Dan juga sebaliknya, kita tidak bisa hanya mengandalkan guru saja untuk mencapai target sekolah. Tetapi semua pihak harus saling bekerja sama untuk mencapai target. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. B. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. C. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Jawabannya adalah C. Saya mudah melakukan apresiasi positif kepada rekan kerja. Dimanapun kita berada, apresiasi itu sangat penting karena dapat meningkatkan moral rekan setim kita. Apresiasi yang positif, meskipun itu terhadap hal-hal yang sepele, itu akan sangat membantu mengangkat moral rekan tim kita, sehingga dia akan semangat bekerja dan akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Sebaliknya, apresiasi yang positif justru akan berdampak buruk pada rekan kita. Moralnya akan jatuh dan kinerjanya akan cenderung menurun. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Nomor 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Jawaban yang tepat adalah
E. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Tapi bukan berarti kita tidak pernah meminta tolong. Ada kalanya kita perlu bantuan dari rekan setim kita. Jadi kita tidak boleh merasa sulit atau berat untuk meminta tolong pada rekan kerja kita. Tapi juga kita tidak boleh terlalu sering meminta tolong rekan kita untuk membantu tugas kita, karena rekan kita itu juga punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi yang paling tepat adalah E. Jarang minta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Nomor 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim, jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Jawaban yang benar adalah D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Jadi kedua-duanya bisa terlaksana secara maksimal dan 100%. Kita utamakan target tim, baru kemudian target individu kita selesaikan. Dan kita tidak bisa hanya menyelesaikan salah satunya, misalnya hanya menyelesaikan target tim, sedangkan target individu kita biarkan dan tidak kita selesaikan. Jadi dua-duanya harus terlaksana, baik itu target tim maupun target individu. Oke, demikian tadi pembahasan soal kompetensi manajerial kita pada video kali ini. Dan masih ada soal-soal lain yang akan saya bahas di video berikutnya. Untuk itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan saya terus bersemangat memberikan konten yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga apabila ada kesalahan, silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar demi kemajuan channel ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.